Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Emang Inang dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Selasa 30 Desember 2025. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2025 ini. Dan beberapa saat lagi kita juga akan memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Atas nama keluarga saya menyampaikan selamat menyambut tahun baru bagi kita seluruh warga jemaat Gereja HKBP Resort Surabaya. Selamat menyambut tahun rahmat Tuhan, dan kita yakin penuh pengharapan bahwa di tahun baru 2026 kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya tahun 2025 yang akan kita lewati, yang akan berlalu, itu menjadi perenungan, menjadi pertimbangan, dan juga menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan. Ada sukacita, ada hal-hal yang sudah kita capai, tapi mungkin juga banyak yang belum kita harapkan di dalam capaian-capaian hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengucap syukur di dalam Kristus. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, adapun topik pembahasan kita dalam renungan firman Tuhan ini adalah Yesus yang menyelamatkan. Ada begitu banyak jenis tanaman di sekitar kita. Kalau kita mau melihat sedikit, ada tanaman pohon, ada tanaman obat-obatan, bahkan ada tanaman sayur-sayuran dan lain-lain. Namun jika diperhatikan, maupun jenis tanaman apa itu, tidak akan tumbuh jika tidak ada tanah atau sumber hidup untuk tanaman itu. Artinya tanah adalah segalanya bagi tanaman. Sebagaimana tanaman tidak bisa hidup tanpa tanah, demikianlah kita tidak bisa hidup tanpa adanya pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, nats yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus ini berisi tentang bagaimana Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Ketika orang melakukan pemandian, kelahiran kembali atau baptisan, maka orang itu akan mendapat penebusan Yesus Kristus yang membebaskan dia dari segala dosanya. Roh Kudus dicurahkan kepadanya dan dia mendapat kehidupan yang kekal. Dikarenakan manusia sudah mati secara rohani,
manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dosa telah menundukkan dan membuat kemuliaan manusia menjadi hilang dalam berbuat baik. Namun Yesus yang tidak tunduk kepada dosa dapat memulihkan keadaan manusia kembali seperti semula. Amanginang yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus kembali mengingatkan akan kemurahan dan kasih Allah, bahwa manusia telah diselamatkan Allah melalui Yesus Kristus. Tentu itu semua bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya. Itulah yang membersihkan dan memperbaharui diri kita sehingga kita dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal. Itu mengapa orang percaya berpegang pada Injil, berusaha berbuat baik dan tidak lagi mencari pertengkaran yang sia-sia. Karena itu amanginang, di akhir tahun penghujung 2025 ini, mari luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal yang paling penting dalam hidup kita. Mungkin keluarga kita, pekerjaan kita, atau pencapaian pribadi kita. Ada satu hal yang ingin kita tinggalkan sebagai warisan kita kepada orang lain. Pesan yang paling penting sepanjang masa adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia adalah orang yang paling penting, dan kebangkitannya adalah peristiwa yang penting. Segala sesuatu di dunia ini bergantung pada Yesus Kristus. Sekarang dalam kehidupan kita diberdayakan oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan membagikan pesan pengharapan ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan atas karunia yang luar biasa dari Yesus Kristus. Kuasa penyelamatan Allah telah menjangkau hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang baru. Apa saja cara yang dapat kita lakukan untuk mendorong orang lain dengan kabar baik ini? Pamanginang yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah bermaksud agar kita menyimpan pesan ini untuk diri kita sendiri. Yesus Kristus sebagai juru selamat kita menginginkan kita, jika benar-benar telah dijadikan baru oleh Allah, kita harus mencari cara untuk membagikan kasih karunia ini kepada orang lain. Melalui nats ini kita diajarkan untuk kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama, dikarenakan segala yang baik yang kita miliki dan rasakan adalah berasal daripada Tuhan. Sebagaimana hidup dan perilaku, kita wajib meneladani Kristus. Hidup di dalam terang adalah tanda nyata Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami. Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Bukan karena perbuatan kami maka kami beroleh keselamatan, tetapi karena iman kami kepada Yesus, maka kami yang sudah merasa mengimani keselamatan itu hendaklah berbuat baik, mengabarkan Injil sebagai jalan keselamatan kepada seluruh manusia. Berkati gerejamu, berkati Parhaladomu dan juga jemaatmu seresort Surabaya. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Kristus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.